Jumlahnya ada sekitar 108 potong daging. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Halo, selamat datang kembali Mamen di channel Histoforia yang akan membahas horor, kejahatan, konspirasi, aliran sesat, pembunuhan berantai. Semua hal yang aku suka, konsumsi, dan aku tahu pasti kalian juga suka. Nah, malam ini siap deh buat dengerin salah satu catatan paling kelam yang pernah bikin geger se-Indonesia. Pernah gak sih di pikiran kalian gimana rasanya kalau tiba-tiba kalian ketemu dua kotak kardus misterius? Nah, pas dibuka isinya itu rupanya potongan jasad manusia yang diiris rapi banget, bersih, bahkan tanpa ada darah yang membeku sama sekali. Inilah dia, misteri Setiabudi 13. Sebuah kasus yang saking gilanya, rencana si pelaku ini, identitas korbannya pun sampai sekarang gak pernah ketahuan. Pemuda itu seolah-olah lenyap begitu saja telan bumi dalam semalam tanpa jejak sama sekali. Nah, kok bisa sih ada orang seprofesional itu di tahun 1981? Dan bagaimana sih cara si jagal misterius ini bisa mengeksekusi korbannya hanya dalam hitungan jam? Yuk kita langsung aja pasang earphone kalian, bikin suasana kamar jadi santuy, siapkan cemilan, dan mari kita masuk ke kronologinya. Semua kegilaan ini sebenarnya bermula pada suatu pagi yang cerah, tepatnya di tanggal 23 November 1981. Waktu itu ada dua orang sapam bernama Suryadi Jaya dan Ade Sumarna yang lagi jalan kaki santai menuju kantor mereka di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Ya kayak rutinitas pekerja kantoran biasa lah ya. Tapi pas lagi asik-asiknya jalan, langkah kaki mereka berdua mendadak langsung berhenti dan tiba tepat di atas trotoar persimpangan jalan. Mereka melihat ada dua buah kardus kumal tergeletak seadanya begitu aja. Awalnya sih mereka berdua masih pikir positif lah ya. Palingan itu cuma tumpukan sampah biasa atau kardus kosong yang sengaja dibuang sama orang lewat yang gak bertanggung jawab. Tapi pas langkah demi langkah semakin mendekati kardus itu, baunya ya ampun, anyir dan busuk banget sampai menusuk hidung. Sapam Suryadi dan Ade langsung curiga. Soalnya di sekitar kardus itu kerumunan lalat hijau yang gede-gede banget udah terbang berkerumun heboh. Baunya benar-benar gak tertahankan banget nih Mamen. Padahal kalau kalian bayangin ya, Jalan Sudirman itu kan pas jam berangkat kerja itu lagi rame-ramenya ya, dan padatnya sama warga yang melintas. Nah tapi anehnya gak ada satupun orang yang berani menyentuh atau sekedar buka kardus itu karena baunya udah mulai mengganggu kenyamanan sekitar gitu. Nah, gak mau bersikap gagabah dan sok tahu, kedua sapam itu pun akhirnya memutusin buat ngelaporin hal mencurigakan ini ke pos polisi lalu lintas yang paling dekat dari lokasi mereka. Tapi sayang banget, karena waktu itu polisi lagi sibuk setengah mati ngatur kemacetan parah di kota Jakarta pagi hari itu. Laporan dari kedua sapam tadi sempat terabaikan dan terlupakan sejenak oleh petugas yang lagi kewalahan. Setelah itu, datanglah dua orang pemulung yang lagi mengais sampah di area trotoar tersebut. Begitu melihat ada dua kardus gede yang tergeletak, mata mereka pun langsung berbinar dong. Berharap banget bisa nemuin barang berharga atau sisa kardus layak jual yang bisa dijadikan duit. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung membuka kantong plastik hitam di dalam kardus itu, tanpa peduli ada bau busuk yang sangat menyengat. Dan boom, di detik itulah mereka melihat sebuah pemandangan mengerikan yang gak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Kedua pemulung itu seketika langsung menjerit histeris ketakutan setengah mati sampai memicu perhatian kerumunan warga sekitar di Jalan Sudirman. Warga yang penasaran langsung ikutan lari mendekat. Dan pas mereka semua melonggok atau melihat ke dalam kardus itu, astagfirullahaladzim, ya ampun, semuanya langsung ikut berteriak syok. Di dalam kardus pertama terdapat kantong plastik terbuka yang isinya adalah tumpukan potongan-potongan daging manusia dan organ-organ dalam yang sudah terpisah-pisah.
Bayangin pagi-pagi ngeliat hal seperti itu. Nah, sementara di kardus satunya lagi, kantong plastik berisi potongan tulang belulang, bagian lengan yang mencuat, dan yang paling bikin lemes adalah sebuah kepala manusia yang masih utuh dengan wajah menghadap ke atas seolah sedang menatap mereka. Polisi yang akhirnya dapat laporan susulan langsung bergerak cepat datang dan meratakan garis polisi di TKP. Karena kasus kriminal dengan metode sekeji dan sesadis itu baru pertama kali terjadi di Indonesia pada masa itu ya. Polisi lalu lintas pun langsung kewalahan. Mereka akhirnya meminta bantuan dari tim kriminologi serta forensik Universitas Indonesia untuk melakukan pemeriksaan awal di lokasi kejadian. Berdasarkan pemeriksaan luar dari tim dokter di tempat kejadian, jasad malang tersebut diperkirakan sudah dihilangkan nyawanya sekitar 2 hari sebelum ditemukan, karena proses pembusukan di organ dalamnya sudah mulai berjalan saat itu. Di kardus pertama yang penuh dengan jeroan dan sayatan daging, sedangkan di kardus kedua berisi kepala utuh serta tepat ditemukan 13 potongan tulang manusia. Gara-gara jumlah potongan tulang yang ditemukan berjumlah 13 dan lokasi tepatnya berada di kawasan Setiabudi, semenjak hari itu pun kasus legendaris ini resmi dinamai oleh media dan masyarakat sebagai kasus Setiabudi 13. Nah, sesampainya 2 kardus misterius itu pun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo demi mengungkap tabir jahanam ini, pihak kepolisian langsung menyerahkan penanganan jasadnya kepada ahli forensik yang paling legendaris dan super jenius di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Dr. Abdul Munim Idris. Nah, pas dokter buka bungkusan plastik dan memeriksa potongan-potongan tubuh tersebut satu demi satu, jeng. Beliau benar-benar dibuat tercengang luar biasa sampai geleng-geleng kepala. Kenapa? Ya karena di sini kelihatan jelas banget kalau si pelaku ini bukan sama sekali orang sembarangan. Cara si gagal misterius ini mengeksekusi korbannya itu benar-benar terasa dingin, super rapi, dan luar biasa sadis. Kalian bayangin deh, daging korban itu diiris satu demi satu dengan tingkat presisi yang tinggi banget. Sampai-sampai dagingnya terkelupas bersih tanpa ada serat yang tersisa di tulang belulangnya. Bersih banget kayak sengaja dikerok. Dan pas dokter Munim menghitung total potongan daging terkecil yang disayat sama pelaku, tebak ada berapa deh? Jumlahnya ada sekitar 108 potong daging. Gila nggak? Gak cuman sampai di situ aja kegajamannya. Organ-organ dalam milik korban pun mulai dari paru-paru, jantung, sampai limpanya itu dipisahkan dan diambil dalam kondisi utuh banget tanpa ada cacat atau robek akibat sayatan pisau. Sementara untuk 13 potong tulang yang ditemukan di kardus kedua, pas diteliti di bawah mikroskop forensik, ternyata memperlihatkan adanya bekas gesekan kecil yang konstan. Dari situlah tim dokter meyakini kalau pelaku memotong tulang-tulang tersebut menggunakan gergaji bersih. Berdasarkan bukti-bukti sayatan yang gak masuk akal rapinya itu, tim forensik pun langsung menarik 2 kesimpulan penting. Yang pertama, pelaku dipastikan lebih dari 1 orang. Logikanya begini aja deh. Buat menguliti jasad manusia dengan hasil akhir serapi dan sebersih itu, orang awam atau jagal biasa pasti butuh waktu berhari-hari. Tetapi pelaku misterius ini diduga kuat mampu merampungkan seluruh aksi iblisnya itu hanya dalam waktu singkat, sekitar 3-4 jam aja. Benar-benar efisiensi kan? Yang kedua, tempat eksekusi mutilasi ini dipastikan dilakukan di dalam kamar mandi atau tempat terisolasi yang dekat banget sama akses air mengalir. Kenapa? Ya karena anehnya seluruh potongan daging jasad dan tulang belulang yang numpuk di dalam kardus itu kondisinya sangat bersih tanpa ada lumuran darah segar yang membeku. Jadi pas jasadnya dipotong, darahnya langsung disiram dan dialirkan ke pembuangan air. Tapi di balik semua keahlian tinggi
si pelaku ini, ada satu teka-teki besar yang bikin Dokter Munim dan seluruh tim penyidik keheranan setengah mati. Kalau emang tujuan utama pelaku memutilasi tubuh korban menjadi 180 bagian adalah untuk menghilangkan jejak korbannya biar gak dikenali sama sekali, tapi pertanyaannya, kenapa pelaku justru membiarkan bagian wajah, telapak tangan, dan telapak kaki korban dalam keadaan utuh tanpa cacat sedikit pun? Aneh kan? Seolah-olah si pelaku ini sengaja meninggalkan sidik jari dan wajah korban terpampang jelas biar polisi bisa melacak siapa sih orang ini. Ini bukan lagi sekedar pelarian dari hukum, tapi ini udah kayak sebuah pesan tantangan terbuka yang dilempar langsung ke muka kepolisian. Dari hasil susunan dan rekonstruksi jasad yang dilakukan Dokter Munim, akhirnya terkumpullah profil fisik sang korban. Dia adalah seorang pemuda laki-laki berusia 18-21 tahun dengan tinggi badan 165 cm, dengan postur tubuh tegap, agak sedikit gempal. Korban pun diketahui belum disunat karena mengidap kelainan medis bernama fimosis. Namun ada satu detail mengerikan yang hilang. Pas jasadnya rampung disusun, dokter menemukan kalau bagian anus, kandung kemih, dan pankreas korban sengaja dibuang oleh pelaku dan gak disertakan di dalam kardus. Berbekal modal sidik jari murni dan foto rekonstruksi wajah korban yang masih utuh banget itu, polisi pun langsung bergerak cepat melakukan investigasi besar-besaran di seluruh penjuru kota. Mereka juga menelusuri barang bukti lain yang ada di dalam kotak, mulai dari kantong plastik bekas toko buku di Pasar Baru, plastik supermarket terdekat, sampai 3 lembar koran edisi sore terbitan Agustus 1981. Tetapi semuanya nihil. Semua barang bukti itu mentok dan gak bisa membawa polisi ke petunjuk berharga apapun. Harapan terakhir satu-satunya yang tersisa cuma ada pada kesaksian masyarakat luas. Begitu foto wajah korban disebar secara masif ke media dan berita TV, besok paginya, boom! Kantor polisi pun langsung digeruduk oleh ratusan keluarga dari berbagai daerah yang mengaku kehilangan anak laki-laki mereka. Polisi pun langsung melakukan proses identifikasi sidik jari satu persatu dengan sangat teliti dan hati-hati. Tapi disinilah hal yang paling membagongkan sekaligus menyedihkan terjadi. Dari sekian banyak ratusan orang tua dan keluarga yang datang sambil menangis itu, tidak ada satu pun ciri-ciri fisik mereka yang cocok sama korban Setiabudi 13 ini. Rasanya tuh kayak nggak masuk akal banget ya. Seolah-olah pemuda Malang ini nih hidup sebatang kara, turun dari langit, atau sengaja diimpor dari antah berantah gitu untuk dieksekusi di Jakarta ini. Betapa menyedihkannya ya teman-teman. Disiksa, dibunuh, dimutilasi, dan tidak ada yang mencari dia gitu. Sampai-sampai ketika dia menghilang dan meninggal secara sesadis itu, gak ada satupun kerabat, teman, atau keluarga asli yang mencarinya. Karena identitasnya yang tidak teridentifikasi itu, kasus ini pun menjadi kasus dingin dan akhirnya polisi pun memutuskan untuk memakamkan pemuda Malang ini di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat dengan nisan bertuliskan tanpa nama. Semenjak itu muncul spekulasi yang sangat kuat di tengah masyarakat waktu itu. Mengingat posisi kardus jasadnya sengaja ditaruh di trotoar Sudirman yang merupakan jalur protokol paling ramai di jantung ibu kota pas jam berangkat kerja, pelaku diduga kuat sengaja banget untuk pingin show off alias pamer kejahatan atau kekejaman di depan mata publik atau aparat hukum ini. Pelaku seakan-akan pengen ngejek polisi. Ini mukanya, ini sidik jarinya, aku taruh di tempat paling ramai. Silahkan lacak kalau kalian mampu. Tapi faktanya menyedihkan banget. Hingga puluhan tahun berlalu pun sampai detik ini di tahun 2026, misteri Setiabudi 13 ini tetap membeku
menguap dan menjadi kasus dingin abadi yang gak pernah terpecahkan sama sekali dalam sejarah kriminal di Indonesia. Dan mirisnya lagi, di tahun-tahun berikutnya, kasus ini malah sempat dijadikan sumber inspirasi tiruan bagi pelaku-pelaku mutilasi lainnya di Indonesia yang merasa mereka juga bisa lolos dari endusan hukum layaknya sang jagal misterius Setiabudi 13 ini. Gila banget ya Mamen, benar-benar bikin nyilu sekaligus merinding parah. Coba kita bayangkan, cuman demi kepuasan, dendam, ego yang sakit hati, atau mungkin sebuah misi rahasia tersembunyi, ada seorang yang tega menghabisi dan menyayat sesama manusia sampai menjadi ratusan bagian dengan cara sekeji itu. Sedihnya lagi, sampai sekarang ini, kita semua nggak pernah tahu siapa nama asli dari korban Setiabudi 13 ini. Apa tahu kan, jauh di luar sana sebenarnya sampai detik ini masih ada sesosok ayah dan ibu yang menanti kepulangan anaknya tanpa pernah tahu kalau anak kesayangan mereka sudah lama beristirahat di dalam makam tanpa nama. Tapi bagaimanapun juga, harga satu nyawa manusia itu jauh lebih mahal dan gak akan pernah sebanding sama harta, dendam, atau ego apapun di dunia ini. Semoga kisah kelam dari sejarah bangsa kita ini bisa bikin kita semua makin waspada dan senantiasa bisa saling menjaga satu sama lain di lingkungan kita ya. Kalau menurut analisis dan pendapat kalian sendiri, gimana nih tentang motif pelaku yang sengaja meninggalkan wajah, sidik jari korban secara utuh? Apakah menurut kalian pelaku sebenarnya orang dekat yang tahu korban tidak punya keluarga, atau justru sekutor profesional dari sebuah organisasi gelap? Coba deh kalian tulis semua pendapat, teori konspirasi atau analisis gila kalian di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa buat klik tombol like, share video ini ke teman-teman tongkrongan atau grup WhatsApp kalian biar pada makin waspada. Dan pastinya klik tombol subscribe serta nyalakan notifikasi biar kita bisa ketemu lagi di pembahasan kasus-kasus true crime misterius berikutnya. Aku Liska Miranda dari Histoporia pamit dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, Mamen. Bye-bye.